Kurniawan. Saya lahir pada 28 November 1975 pada Tasikmalaya, Indonesia. Sejak kecil, saya terpesona dengan dunia sastra dan mulai menulis saat remaja. Saya menyadari bahwa sastra adalah cara saya untuk mengekspresikan diri saya, juga memahami dunia ini. Setelah menyelesaikan studi saya di Universitas Gadjah Mada, saya meluncurkan karya-karya pertama saya yang berjudul Cantik Itu Luka, yang menjadi sorotan karena menggabungkan unsur realisme magis dan juga budaya Indonesia. Saya percaya bahwa sastra dapat mengubah perspektif, juga membangun empati seseorang. Kesuksesan saya di dunia sastra, saya juga sering mengisi seminar-seminar dan juga forum-forum tentang pentingnya literasi di Indonesia. Perjalanan saya di dunia sastra merupakan kombinasi antara pencarian identitas dan juga upaya untuk menciptakan dialog. Saya harap karya-karya saya tidak hanya dapat menghibur, tapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat sisi dunia dari sudut pandang yang lebih luas dan juga lebih mendalam. Kumpulan karya Eka Kurniawan ada novel, kumpulan cerita pendek, dan non-fiksi. Apa aja sih isinya? Novel ada Cantik Itu Luka diterbitkan pada tahun 2002, Lelaki Harimau diterbitkan pada tahun 2004, Main Tiger diterbitkan pada 2012, O diterbitkan pada tahun 2016, Jangan Baca Ini diterbitkan pada tahun 2018, Hanya Aja diterbitkan pada tahun 2020, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas diterbitkan pada tahun 2022. Kumpulan cerita pendek ada cerita-cerita dari Tanah Jawa diterbitkan pada 2010, Jalan Menangis diterbitkan pada tahun 2017, Coret-coret di Toilet diterbitkan pada tahun 2019, Kisah-kisah dari Tanah Jauh diterbitkan pada tahun 2022. Non-fiksi ada Kehidupan di Luar Pagar diterbitkan pada tahun 2014, Buku Harian Seorang Penulis diterbitkan pada tahun 2021, Tentang Cinta dan Keberanian diterbitkan pada tahun 2021, Satu Abad Sastra Indonesia diterbitkan pada tahun 2022. Kami mengambil 3 cerpen dari Eka Kurniawan dari cerpen Coret-coret di Toilet. Yang pertama itu ada karya Si Centil Yang Tak Boleh Keluar Malam. 2 itu ada Siapa Kirim Aku Bunga. 3 ada Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti. Cerpen berjudul Si Cantik Yang Tak Boleh Keluar Malam ini menceritakan tentang orang tua yang sangat posesif dengan anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah beranjak usia 17 tahun, si Cantik tetap tidak diperbolehkan untuk keluar malam, sehingga dirinya menjadi anak yang bebas dan nekat. Di dalam cerita ini, ketika si Cantik tidak diperbolehkan oleh orang tuanya keluar di malam hari, ia nekat dan memutuskan untuk keluar malam dan kabur dari rumahnya untuk menemui kekasihnya yang bernama Romeo. Tapi si Cantik kecewa setelah bertemu dengan Romeo, yang saat itu si Cantik tahu kalau Romeo menolak cintanya. Semenjak saat itu pun, si Cantik tidak pernah lagi pulang ke rumah dan memutuskan untuk menjadi kekasih malam atau wanita kupu. Cerita ini layaknya berpesan bahwa setiap orang tua memang selalu memiliki niat baik untuk anaknya. Tetapi terkadang seorang anak perlu kebebasan. Karena apa? Karena semakin dikekang, sang anak akan semakin nekat dan berbuat hal yang tidak diinginkan. Cerita pendek selanjutnya berjudul Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti. Cerita pendek ini berhasil membuat dada saya terasa sesak ketika tiba di bagian ending. Seorang bocah kecil berumur 10 tahun yang kerap mencuri roti dan menjadi kriminal yang dikagumi. Bahwa terkadang seseorang melakukan tindakan tercela itu karena keterpaksaan atau karena tuntutan hidup. Apabila ada yang memperhatikan atau ada yang mempedulikan, maka tindakan yang merugikan orang lain ini tidak akan pernah terjadi. Yang terakhir ada Siapa Kirim Aku Bunga. Berlatar belakang pada tahun 2000-an di Hindia Belanda, tentang kontrolir Harry yang memiliki kisah cinta yang sangat menyedihkan. Dimulai dari datangnya bunga-bunga misterius yang dikirim seorang kepadanya. Salah satu cerita yang memiliki ending yang tidak terduga ini.
bahwa perilaku jahat kita kepada seseorang sewaktu-waktu akan terbalik, akan mendapat karmanya.